Sudah Mbak Naf? Oke. Ya, sudah, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SLB Putra Harapan Bojonegoro, Ibu Fabrina Diah Artadi, yang kami hormati Ibu Endar Biwahyuni selaku Wakil Kepala Sekolah SLB Putra Harapan Bojonegoro yang kami hormati, Bu Nadia Pradila Sendi selaku CGP Angkatan 9 yang kami hormati, dan teman-teman semua Dewan Guru SLB Putra Harapan Bojonegoro yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa menghadiri secara virtual diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Nadia. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini akan kami bacakan acara diseminasi budaya positif. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua sambutan, dan acara yang terakhir, acara inti, yaitu diseminasi budaya positif. Dan acara yang keempat yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini, marilah acara diseminasi budaya positif kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan akan disampaikan oleh Ibu Endar Dwi Wahyuni selaku Wakil Kepala SLB Putra Harapan Bojonegoro. Kepada Bu Endar dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberi kesehatan, bisa berkumpul walaupun dengan melalui offline ya, karena ini tidak bisa hadir di sekolahan, jadi mengumpulkan melalui offline. Yang kedua, tak lupa kita ucapkan salawat dan salam pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah melimpahkan rahmat yang telah kita nantikan saatnya dari akhir. Mohon maaf, mungkin Bu Evi untuk kegiatan ini tidak bisa hadir sepenuhnya karena ada kegiatan di luar. Ya. Saya mewakili Bu Evi selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, walaupun melalui offline, kita tetap bisa berkumpul, bisa menimba ilmu dari Bu Nadia terkait dengan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kita peroleh bisa membuat kita menjadi guru yang lebih baik lagi di sekolah kita tercinta, yaitu SLB Putra Harapan. Yang sebenarnya tidak ada perkataan Amin. tidak berkenan menjadi Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Endar Dwi Wahyuni yang sudah memberikan sambutannya. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh
Bu Nadia Adila Sendi selaku CGP Angkatan 9 SLB Putra Harapan Bojonegoro. Kepada Bu Nadia, persilakan. Terima kasih Bu Laila atas waktunya. Terima kasih juga kepada Bu Endar yang telah memberikan sambutan kepada saya selaku CGP Angkatan 9 yang akan melakukan diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Nggih, Bu Nadia. Saya izin share screen nggih, Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu nggih, ini sepertinya saya ada gangguan pada jaringan. Bentar Bapak Ibu ya, ini kayaknya terima kasih. Saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Kali ini saya akan mempresentasikan itu seperti apa sih ya budaya positif itu. Kemudian kita akan mengenal lebih mendalam budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita supaya dapat supaya kita sebagai pendidik itu dapat melakukan budaya positif di sekolah dengan maksimal. Jadi tujuannya di sini saya ingin mengajak semua para teman-teman, para dewan guru dan semua anggota tim sekolah untuk melakukan budaya positif supaya ini terjalin kerjasama yang baik, karena kita tidak bisa melakukan budaya positif itu sendiri tanpa adanya kerjasama, walau bisa dari orang tua wali murid ya, bisa dengan lingkungan sekitar. Jadi penerapan dari budaya positif itu sendiri sangat penting untuk kita terapkan pada anak didik kita. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat ya, para teman-teman saya yang luar biasa yang sudah datang pada acara saya kali ini.
Mari kita bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di SLB Putra Harapan kita tercinta ini, nggih. Kita akan melakukan kerjasama yang baik ya, supaya ini dapat terwujud dan dapat kita ambil hikmahnya. Kita sebagai pendidik emang tujuan utama kita adalah mewujudkan mewujudkan peserta didik yang mampu memiliki akhlak budaya positif yang baik. Ya, kita pastinya menginginkan hal tersebut terjadi pada anak didik kita, terutama walaupun anak didik kita anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu konsep utama dari modul 1.4 mengenai budaya positif itu sendiri ya. Ini ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari 7 ini kita akan mengulasnya ya. Apa itu perubahan paradigma belajar? Pastinya kita pastinya memiliki angan-angan ya. Apa sih itu paradigma belajar? Nggih. Ini mohon maaf nggih, ada kesalahan pada kanva saya. Ngapunten nggih Bapak Ibu. Disiplin positif itu apa? Kebutuhan dasar manusia nggih. Nanti kita akan ulas semuanya di belakang. Motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dari restitusi. Apa sih itu restitusi? Nah, nanti akan saya jabarkan di belakang ya. Kemudian kalau keyakinan kelas pastinya sudah banyak yang mendengar ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu dari CGP yang kemarin-kemarin ya kan sudah banyak kita jelaskan apa sih itu keyakinan kelas. Nanti akan kita ulas lagi. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi apa sih segitiga restitusi itu ya? Isinya dari segitiga itu apa saja? Selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita sebagai pendidik harus selalu mengupdate pengetahuan kita ya. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sudah sangat tepat sekali ya, kita sebagai pendidik itu harus bagaimana cara kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sangat
dibutuhkan kita sebagai pendidik untuk menjadikan para anak didik kita untuk seperti yang ada pada profil pelajar Pancasila. Walaupun itu anak berkebutuhan khusus, kita juga harus bukan walaupun anak berkebutuhan khusus pun itu juga harus diwujudkan, harus kita wujudkan, kita sebagai pendidik mewujudkan anak didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu disiplin positif ya. Tadi sudah ada dalam 7 komponen yang ada pada halaman yang di depan, yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Saya pertegas kembali, yaitu motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi, di dalam disiplin positif itu sendiri ya, kita kadang anak-anak itu cenderung kata-kata disiplin itu hal sesuatu yang tidak nyaman bagi dia. Nah, kalaupun disiplin positif itu harus kita terapkan pada dalam diri anak itu sendiri ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5, yaitu untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Siapa sih manusia yang pastinya semua orang ingin bertahan hidup? Pastinya semua manusia juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima ya. Rasa diterima ini di mana saja. Bukan hanya di sekolah, di tempat kerja, pastinya semua orang ingin rasa diterima itu ada, geng. Pastinya kalau kita sendiri, kita mengibaratkan pada diri kita sendiri, kalaupun kita tidak diterima oleh lingkungan kerja kita, pastinya tidak nyaman. Selanjutnya yaitu penguasaan. Nah, penguasaan di sini itu juga termasuk dalam kebutuhan dasar manusia, ingin memiliki penguasaan. Dan selanjutnya yaitu kebebasan. Semua manusia ingin mendapatkan kebebasan dalam hal apapun ya. Kebebasan dalam di pemerintahan sendiri kita juga diberikan kebebasan ya, seperti yang bentar lagi akan kita lakukan, yaitu mencoblos presiden ataupun DPR dan lain-lain, kita juga diberi kebebasan.
Selanjutnya yaitu adalah kesenangan. Semua orang pasti juga membutuhkan kesenangan. Kesenangan ini pastinya tidak munafik ya. Setiap manusia pasti ingin mendapatkan kesenangan. Mohon maaf ya, ini agak error. Walaupun tidak kelihatan, bisa saya ulas lagi ya. Kita ulas dari yang konsep utama dari budaya positif itu adalah bisa diingat-ingat nggih, ada perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia yang sudah tadi dijelaskan ada 5. Selanjutnya yang akan kita ulas yaitu posisi, kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari ke-7 ini, kita sebagai pendidik harus bisa melakukan ya, supaya terwujudnya anak didik kita yang memiliki budaya positif dan dari kita melakukan budaya positif ini, kita juga akan menciptakan akhlak peserta didik yang positif pula. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah sebuah dorongan yang timbul pada diri manusia secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu ada 3 nggih, Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melaksanakan disiplin diri karena takut akan hukuman. Itu merupakan motivasi ekstrinsik, nggih. Jadi murid itu kalau kita perintahkan untuk melakukan disiplin diri, tapi karena takut akan hukuman, itu yang terjadi akhirnya alhasil nggih, itu munculnya adalah motivasi ekstrinsik itu sendiri, bukan dari dalam anak. Selanjutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid melaksanakan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini juga termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri. Murid melaksanakan disiplin diri itu karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi yang muncul adalah motivasi pada diri anak. Kalau kita memberikan untuk slide selanjutnya ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dalam jangka pendek itu perlu monitoring ya.
berkelanjutan, dan sistematis. Respon dan murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya adalah teori kontrol. Dirinya itu memegang kontrol, okay? Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dari konsep disiplin dengan identitas sukses ya, ada 2, konsekuensi dan restitusi. Saya perjelas lagi ya, kalau konsekuensi itu dalam jangkanya pendek, sehingga perlu monitoring, berkelanjutan, dan sistematis. Respon murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, ya, karena kita memberikan konsekuensi. Selanjutnya restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, kita sebagai guru harus fokus dalam memecahkan masalah itu, ya. Sehingga hasilnya pada murid, akhirnya dia juga akan menghormati dirinya dan orang lain. Karena kita sebagai pendidik bukannya memberikan hukuman, karena kita juga lebih memfokuskan dalam memecahkan masalah ini. Kenapa anak ini melakukan kesalahan? Bukan kita, oh anak ini melakukan kesalahan, jadi kita hukum. Next, yaitu konsep disiplin atau pendekatan restitusi. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu pengertiannya, nggih. Pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Saya ulangi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Saya tekankan lagi, kalau ciri-cirinya restitusi adalah kita sebagai pendidik itu bukan kita menebus kesalahan, Bagaimana kalau kesalahan itu kita tebus dengan kita memberi hukuman kepada anak, dengan kita menyadarkan anak dengan hukuman tersebut itu salah, Tapi kita harus belajar dari kesalahan. Kesalahan ini kenapa anak ini bisa melakukan kesalahan dan atau kita juga belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya karena anak yang datang terlambat pasti ada faktor lain, macet di jalan atau ada hal yang tidak diinginkan di jalan. Memperbaiki hubungan. Jadi kita apabila ada kesalahan, kita juga bukannya merusak hubungan, tapi kita memperbaiki hubungan. Lanjut, yaitu perbedaan. Contoh kasusnya, itu murid sering tidak menyelesaikan tugas atau PR. Nah, ini contoh kasusnya, Hukuman, guru menghukum murid untuk membersihkan kelas. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, ini contohnya seperti ini ya.
guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di waktu istirahat atau dengan mengerjakan 5 kali lipat. Atau guru tegas dan murid menghormati aturan. Selanjutnya untuk restitusi itu sendiri, nah kalau ini guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan dirinya kenapa dia tidak menyelesaikan tugas atau PR dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Sebentar. Kita lanjutkan lagi, yaitu 5 posisi kontrol restitusi, yang mana mungkin banyak dari Dewan Guru yang memiliki 5 posisi kontrol dari restitusi ini sendiri, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, ini pastinya banyak dari teman-teman yang penasaran ya. 5 posisi kontrol restitusi ini apa yang dimaksud dengan penghukum, apa yang dimaksud dengan membuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, ataupun manajer. Selanjutnya yaitu contoh penerapan dari 5 posisi kontrol ini sendiri, yaitu contoh kasusnya ini seperti murid datang terlambat ke sekolah. Nah, ini kalau kita sebagai pendidik yang penghukum, contohnya seperti ini, ya. Patuhi aturan sekolah, lalu bersihkan kamar mandi, lari keliling halaman sebanyak 10 kali. Ini adalah contoh pendidik yang penghukum. Nomor 2 yaitu pembuat rasa bersalah. Kamu kok terlambat terus sih? Kamu gak kasihan sama ibu? Kalau ibu ditegur sama kepala sekolah, bagaimana? Nah, ini adalah pendidik yang membuat rasa bersalah pada anak didiknya. Pastinya di sini juga ada pendidik yang seperti teman ya. Walaupun ada murid yang datang terlambat di sekolah,
dia masih melakukan seperti temannya sendiri. Ayo Lana, jadi anak yang tertib ya, biar berguru bangga. Untuk kali ini nggak apa-apa, kamu terlambat, jangan diulangi lagi ya. Selanjutnya yaitu pemantau. Sekarang jam berapa? Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan jika kamu melanggar aturan? Selanjutnya adalah manajer. Manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki masalah? Bagaimana cara kamu memperbaiki masalah? Nah, ini adalah 5 contoh penerapan dari 5 posisi kontrol. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, di sini di dalam keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Oh, kenapa ya? Kok tidak peraturan kelas saja? Nah, kita akan ulas apa perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Itu perbedaannya apa? Saya bacakan ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini di sini. Kalau tentang peraturan penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2, kenapa ya disebut dengan peraturan? Kenapa tidak keyakinan? Dan mengapa penggunaan masker dan mencuci tangan itu juga disebut dengan peraturan? Nah, ini di sini kan kita ulas ya. Kenapa juga itu tidak disebut dengan keyakinan? Kalau kita berpikir ya tentang peraturan penggunaan helm. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat lebih abstrak ya dari peraturan. Berupa pernyataan yang universal, dibuat dengan bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan, siswa atau warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan. Saya ulas lagi, keyakinan kelas itu lebih abstrak nih, dari peraturan. Jadi dia lebih jelas. Berupa pernyataan yang universal, dibuat dengan bentuk yang positif. Jadi kita tidak membentuk, jangan dipikirkan yang negatif-negatif dulu, tapi kita berpikirnya hal-hal yang positif saja. Sedikit saja agar mudah diingat ya, apalagi untuk siswa anak didik kita yang memiliki hambatan dalam intelektual ya. Ini sangat penting sekali ya untuk anak didik kita yang memiliki keterbatasan dalam kosakata, dalam berpikirnya. Jadi kita harus membuatnya itu tidak boleh yang terlalu panjang.
Jadi kita juga menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, terutama untuk anak didik kita. Misalnya, jangan terlalu panjang-panjang ya. Apabila anak-anak membuang sampah sembarangan, nanti akan membuat kelas kita kotor. Nah, seperti itu terlalu panjang ya. Jadi kita membuatnya dengan yang ringkes-ringkes mawon. Selanjutnya yaitu sesuai dengan kondisi kelas. Apalagi kita memiliki anak yang banyak, anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda, jadi juga keyakinan kelasnya pasti akan berbeda dengan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Nah, kalau di sini kita akan melihat segitiga restitusi. Dari segitiga itu pun sendiri, kita dapat melihat yang pertama yaitu kita menanyakan keyakinannya dulu ya. Kemudian menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, dan kita juga akan berpikir bahwa semua perilaku pasti memiliki alasan. Kita semua memiliki motivasi internal. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya ya untuk mengikuti acara diseminasi pada modul 1.4 ini dengan cara daring. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya walaupun tadi sempat ada gangguan lebih dari 1 jam. Jadi teman-teman, saya berterima kasih sekali. Saya memohon maaf apabila saat waktu saya melaksanakan JIMED ini banyak banyak kesalahan ya, apalagi kalau ada gangguan sinyal seperti tadi yang bisa akhirnya membuang banyak waktu kita, dan saya mohon maaf karena dari gangguan itu sendiri akhirnya teman-teman juga molor nggih waktunya dari yang jam 10 sampai akhirnya mulainya jadinya jam 11. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang sangat sabar walaupun banyak sekali gangguan yang saya lakukan.
Bentar ya, ini sepertinya ada gangguan pada sinyal saya dan kafal saya ini, nggih. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator saya yaitu Bu Laila. Beliau ini adalah CGP awal di sekolahan saya, yaitu di CGP berarti sekarang bukan CGP lagi, nggih. Sekarang guru penggerak angkatan 5. Saya juga berterima kasih kepada Bu Laila yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi moderator pada acara desiminasi di sekolah secara luring ini. Terima kasih Pak Ade. Pak Daniel. Kepada Bu Nadia. Kepada Bu Nadia yang telah memaparkan diskriminasi budaya positif dengan sangat jelas dan gamblang dan mudah dipahami Bu Nadia. Selanjutnya mungkin dari teman-teman semua ada yang bertanya, monggo dipersilahkan. Oke, di sini ada Bu Mei yang Bu Dinda. Jadi dulu Bu Laila mau tanya dari desain pada rasanya juga ada yang bagaimana yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Kiat-kiatnya bagaimana? Bagaimana maksudnya guru kita ini untuk bisa membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dina atas pertanyaannya. Monggo Bu Nadia, silakan dijawab. Mohon maaf Bu Dina, mungkin bisa Silakan diulangi dijawab lagi Nadia. pertanyaannya, nggih. Apa kiat-kiat yang harus dilakukan guru untuk membangun budaya positif di sekolah kita?
Langsung off cam. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Nadia. Bagaimana Bunda, sudah diterima jawabannya? Sampun. Terima kasih. Salami. Oke, selanjutnya lagi. Bulan, monggo. Terima kasih Bu Laila sebagai moderator dan pemaparan dari Bu Nadia. Di sini saya akan menanyakan tentang apa saja yang termasuk dalam budaya positif di sekolahan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bulan atas pertanyaannya Bu Nadia. Pertanyaan dari Bulan, apa saja budaya positif yang ada di sekolah? Monggo, silakan Bu Nadia. Bu Nadia, terus.
Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Nadia atas jawabannya dan juga atas pertanyaannya. Ini masih ada satu lagi yang resen, ada Bu Tutut. Monggo Bu Tutut. Atau menanggapi, silakan. Terima kasih Nadia. Di sini saya hanya sedikit menambahkan saja nggih. Mungkin ditanyakan bulan apa sih contohnya budaya positif yang ada di sekolah. Nah, jawabannya Bu Nadia tadi sudah bagus, misalkan ada ekstrakurikuler, ada peringatan hari besar seperti itu. Tapi ini sekedar menambahkan saja nggih Bu Nadia, kalau budaya positif yang ada di sekolah itu seperti yang jenengan jelaskan tadi, seperti adanya kesepakatan kelas, anak-anak diajak ikut serta dalam pembuatan kesepakatan kelas, menaati bersama seperti itu. Nah, bisa juga kesepakatan budaya positif itu dulu seorang guru yang memosisikan diri di posisi kontrol penghukum ataupun teman ataupun membuat bersalah atau pemantau, sekarang bisa lebih ke manajer. Jadi itu mungkin bisa dikatakan dengan budaya positif yang sudah berkembang di sekolah tersebut. Seperti itu Bu Nadia, dan mungkin ditambah lagi penerapan segitiga restitusi itu mungkin bisa dikatakan sebagai budaya positif yang sudah baik di suatu sekolah. Seperti itu Bu Ulan, kalau tidak salah. Ya gitu. Terima kasih Bu Nadia atas kesempatannya. Bu Tutut, terima kasih nih tambahannya. Bu, caranya dulu. Oke, beri tepuk tangan dengan kepada Bu Nadia. Oke, gitu. Iya. Kok malah bertanya? Sudah Bapak Ibu, sudah cukup resenya. Kok resenya? Apakah dari Bapak Ibu masih ada yang bertanya lagi? Apa sudah cukup? Terlihat cukup, Laila. Paparannya juga sudah sangat jelas sekali. Demikianlah tadi diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Bu Nadia secara virtual. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi paparan yang sudah disampaikan dari kami selaku moderator. Apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun aku yang benar di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto deh. Mari nyalakan kameranya. Ayo, dinyalakan kameranya. Oh, benar. Bisa foto Soko. Ayo foto yuk. Ayo. Udah malah foto loh. Foto sama Kamera. Iya, ini apa? Ini apa ini? Loh, hilang kabel. Itu saya hilang. Sebentar teman-teman. Sinyal saya hilang. Hilang. Piye? Sinyalnya hilang, jadi tidak kelihatan wajahnya. Oke, ayo Dek. 1, 2, 3. Ditahan dulu. 1, 2, 3. Duh, Laila kacer. Bula kacer. Laila. Fokus Mbak Rokem. Ini.
kayak apa itu, Bu? Piye iki? Digaya piye? Piye gaya piye bulan? Salahnya Gaya bebas. Bukan pingsan. Aku tak ngeker. saya foto siapa? Iki wes lo iki lho. Ayo. Mulai yuk. Oke, saya ya bentar. 1, 2, 3. Sudah saya kirim di grup. Sudah selesai Pak ngekernya Pak. Saya itu. Ngeker bolehlah aku. Oh, dikeker gula. Enteng yo iki yo, enak yo. Jadi orang ngetau konsumsi gula. Apa hari Sabtu gula. Gimana? Ya, Waalaikumsalam. Bu Nadia keluar dari itu dapat. Terima kasih Bu Nadia.